Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kembali lagi bersama saya Muhammad Farhan Nasrul. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teori ekologi. Langsung saja. Yang pertama, pengertian teori ekologi. Teori ekologi adalah suatu ilmu yang mempelajari cara manusia beradaptasi dan menjaga lingkungannya dengan baik. Di mana di sini bukan hanya menjaga, tetapi ada beberapa kajian juga, yaitu tentang cara menghormati alam, kasih sayang, dan juga tanggung jawab terhadap alam. Yang kedua, contoh penerapannya pada karya sastra. Dalam penerapannya, teori ekologi bisa mencakup lagu, puisi, cerpen, film, bahkan juga novel. Dalam contoh penerapan yang dilakukan, kali ini saya mengambil salah satu karya novel, yaitu yang berjudul Perempuan Bersampu Merah, karya Intan Andaru. Baiklah, kita akan membahas tentang teori ekologi pada novel Perempuan Bersampu Merah, karya Intan Andaru. Yang pertama, sikap hormat terhadap alam. Sikap hormat terhadap alam adalah perwujudan etika lingkungan hidup. Menghargai alam adalah kewajiban manusia untuk memelihara, menjaga, melindungi, dan melestarikan alam beserta isinya. Pada novel ini ditunjukkan pada paragraf. Surup sudah merayap, kampung mulai lindap. Bedak-bedak toko lontong tertutup rapat bersamaan dengan lampu-lampu dinyalakan. Ayam-ayam sudah bertengger di kandangnya, terdengar azan mengudara keras dari corong-corong masjid. Bapak-bapak mulai berbondong-bondong untuk sholat berjamaah. Sebagian lagi memilih berdiam diri dan menutup pintu agar sawan tidak ikut masuk ke rumah. Pada potongan ini, kita belajar tentang menghormati waktu. Waktu tertentu untuk tidak beraktivitas di luar rumah karena alam telah memberitahu sudah waktunya untuk menghentikan kegiatan. Yang kedua, tanggung jawab terhadap alam, di mana manusia merasa bersalah ketika terjadi bencana alam karena keseimbangan ekosistem terganggu. Maka manusia lalu melakukan tindak kosmis berupa membawa sesajen, berdoa, atau ritual tertentu. Pada novel ini terdapat pada paragraf, barulah suatu hari. Dari paman, aku mengetahui alasan mengapa bapak tidak mau jadi pawang hujan. Bapak bilang hujan itu tidak berkah, bukan musibah. Bila hujan tak juga turun, akan ada musim paceklik. Tanaman tidak tumbuh, manusia dan hewan akan kelaparan, penyakit berdatangan. Karenanya, jadilah petaka. Bapak tak mau kualat. Untuk apa menghentikan berkah hanya untuk pesta sehari semalam? Aku punya bapak berhati emas. Di mana di sini bisa dilihat dideskripsikan melalui cara menolak ketika dirinya diminta untuk menjadi pawang hujan, di mana hujan merupakan berkah yang tidak bisa diminta. Hujan akan turun di saat yang tepat. Yang ketiga, solidaritas kosmis. Mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan hidup karenanya, semua kehidupan di alam mempunyai nilai yang sama dengan kehidupan manusia. Di novel ini terdapat pada paragraf, suatu saat aku pernah melihat Pak Ngadino memanggil seorang anak yang melempari burung dengan buah juet. Betapa isengnya anak itu hanya karena ingin dengar burung beo mengoceh. Kukira Pak Ngadio yang semulanya kupikir kejam akan memukulnya atau melemparnya dengan batu. Rupanya justru meminta anak itu untuk mendekati si burung lalu mengajarkannya dengan sabar cara menyentuh burung beo yang mengoceh. Setelah itu, semakin hari semakin banyak anak-anak bertandang ke sana. Dideskripsikan bahwa manusia harus berbuat baik kepada hewan. Manusia tidak boleh semena-mena terhadap binatang. Yang keempat, kasih sayang dan peduli terhadap alam. Prinsip moral satu arah tanpa mengharapkan balasan, tapi semata-mata demi kepentingan alam. Ditunjukkan pada paragraf, pohon rambutan tumbuh tinggi di kiri rumah utama. Rerumputan yang tumbuh di bawahnya didominasi rumput teki. Sedang di bagian pendopo kanan, tanah tampak begitu bersih tanpa sampah, bahkan tanpa sehelai daun pun. Hanya bebatuan tersebar di acak di sana. Terlihat di mana pada paragraf tersebut pohon itu dijaga dengan penuh kasih sayang sehingga masih terus bertanggan walaupun umurnya sudah tua. Yang kelima, hidup sederhana dan selaras dengan alam. Bisa dibilang juga seperti hidup berdampingan dengan alam melalui cara-cara sederhana dan menjaganya.
Pada novel ini terdapat pada paragraf sampai di gerbang kampung, tanaman hasil palawijaya seperti pisang, ketela pohon, pala gumantang, dan pala kepedem terlihat di sepanjang jalan. Umbul-umbul yang terpasang tinggi kian bergelombang ketika angin datang. Bisa kita cermati, perwujudan sikam tidak merugikan alam dilakukan dengan cara melakukan tindakan merawat, melindungi, menjaga, dan melestarikan alam. Dilihat dari begitu banyak pohon subur di sepanjang jalan. Yang keenam, tidak merugikan alam. Perwujudan tidak merugikan alam adalah manfaat alam secukupnya. Yang keenam, tidak merugikan alam. Perwujudan tidak merugikan alam adalah memanfaatkan alam secukupnya. Paragraf itu ada pada kata ibu, sejak dulu bapak memang tak mau jadi pawang hujan. Padahal kukira menjadi pawang hujan akan bikin keluarga kami mudah mendapatkan uang. Bapak tak perlu berkeluh keringat. Tapi hari membiarkan kulitnya disengat matahari dan kaki-kakinya dihisap lintah hingga berdarah. Ibu dan aku tak perlu berjalan jauh melewati pematang untuk mengantarkan rantang makanan pada bapak di gubuk tengah sawah. Dideskripsikan melalui kerja keras bercocok tanam dan menolak menjadi pawang hujan. Walaupun cara tersebut lebih mudah untuk mendapatkan uang. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.